Ini dia cupcake coklat putih telur sudah tersaji. Sekarang saat bikin kue lagi. Kita mau bikin cake kukus coklat. Jadi kita pakai kukusan di sini. Kukusannya saya nyalakan terlebih dahulu. Nah, supaya nanti dia tetap panas tapi apinya kecil saja. Jadi ingat ya, kalau misalnya mengukus segala sesuatu harus panas terlebih dahulu. Jadi jangan dimasukkan pada saat dingin. Oke, nah kita langsung aja bikin bahan yang pertama. Kita akan mengaduk telur. Nah, seperti biasanya kita perlu telurnya mengembang. Tapi kalau misalnya kemarin kan kita suka bikinnya cuma putih telur atau cuma kuning telur. Sekarang kita akan pakai keduanya, yaitu kuning dan juga putih. Nah, kenapa? Kenapa sih kita nggak pakai putih telurnya saja? Karena kita perlu kuning telur untuk mengempukkan dari kue kita. Kalau misalnya biasanya di oven itu jauh lebih bisa empuk, tapi kalau dikukus, nah takutnya nanti teksturnya keras setelah dingin. Jadi lebih baik kita pakai kuning telurnya juga. Nah, ini kita akan masukkan semua jadi satu. Saya akan langsung masukkan ke dalam mixer. Yang tidak punya mixer bisa juga pakai balon whisk, jadi nggak masalah, tetap bisa bikin. Oke, saya akan nyalakan dengan kecepatan paling tinggi. Jadi ini paling tinggi untuk dia mengembang. Nah, untuk membantu mengembangnya supaya lebih bagus, kita perlu gula pasir. Gula pasir akan kita masukkan langsung ke dalam kocokan telur. Nah, kita masukkan perlahan ya, jangan langsung semuanya, supaya nanti rata. Nah, pelan-pelan kita masukkan. Selain rata, gula pasir ini berbentuk seperti kristal kecil. Jadi apabila dimasukkan semuanya, biasanya dia suka nyiprat-nyiprat. Jadi dimasukkan saja perlahan. Nah, setelah ini untuk lebih mengembang, saya perlu pengembang seperti ovalet atau juga bisa SP dan juga TBM. Awal-awal masak saya suka bingung, apa sih sebenarnya perbedaan antara ketiganya? Banyak kita tahu SPM, ovalet, TBM, SP ya. Kemudian juga ada yang baru lagi sekarang, itu semuanya sama, cuma perbedaan dari brand. Jadi brandnya berbeda. Walaupun produksinya sama juga ya, dari satu perusahaan, tapi ada brand yang berbeda. Nah, kita akan pakai di sini SP atau TBM atau ovalet untuk pengembang, dan kita perlu baking powder. Fungsi baking powder ini juga untuk pengembang juga, tapi tidak mengempukkan. Jadi ovalet, SPM dan TB itu, TBM, SP dan ovalet itu untuk mengempukkan dan juga mengembang. Kalau misal baking powder, soda kue, nah itu cuma cream of tartar, cuma untuk mengembangkan kuenya saja. Oke, dan bahan selanjutnya kita akan masukkan. Di sini kita punya mentega yang sudah dilelehkan. Jadi pakainya mentega, tapi kalau misalnya mau diganti margarin pun juga bisa. Jangan lupa kita lelehkan terlebih dahulu. Nah, kita langsung masukkan ke dalam mixer. Nah, kemudian kita punya di sini ada coklat leleh. Nah, coklat yang sudah dilelehkan, dan ini terserah ya, kalau yang suka dark boleh yang dark, kalau yang suka white boleh white, atau juga yang milk coklat juga boleh. Kita akan masukkan perlahan di sini. Nah, setelah coklat masuk, kita akan menambah rasa coklatnya supaya lebih yummy lagi. Kita akan masukkan coklat bubuk. Jadi selain coklat yang dilelehkan atau coklat cair, kita akan juga masukkan coklat bubuk. Nah, sangat mudah ya membuat cake kukus coklat ini. Jadi semua bahan tinggal dimasukkan jadi satu. Nah, cuma tinggal perlu menakarnya satu persatu. Karena kita tahu coklat bubuk itu pahit. Nah, sekarang kita akan menambahkan lagi di sini gula halus supaya coklatnya jadi tidak terlalu pahit dan rasa cake coklat kita juga jauh lebih enak. Oke. Nah, kita biarkan dulu sampai dia tercampur semua. Setelah ini saya akan menyampurkan tepung terigu, tapi kita akan matikan dulu mixernya. Nah, kita akan angkat. Teksturnya seperti ini. Kalau istilahnya menjadi seperti ribbon atau juga pita, bisa dilihat ya, tuh. Saya akan angkat dan saya akan kasih lihat lagi. Nah, kalau misalnya menjadi pita tuh seperti ini, tuh. Inilah tekstur yang kita mau, konsistensinya tuh
seperti pita ya. Kita seperti bikin pita. Nah, baru kita masukkan tepung terigunya secara perlahan dan kita aduk. Nah, setiap kue mempunyai cara sendiri-sendiri untuk mengaduknya. Ada yang lebih suka dengan sendok kayu dan ada yang lebih suka dengan stainless steel. Tapi untuk pembuktiannya memang masih belum secara signifikan ya. Banyak yang bilang katanya kalau misal pakai sendok kayu jauh lebih empuk. Nah, kalau pakai aluminium jauh lebih keras. Jadi kalau mau membuat yang tipe coklatnya keras seperti cookie, lebih baik pakai aluminium. Nah, tapi dari pengalaman saya perbedaannya tidak terlalu signifikan, kecuali memang mau membuka untuk toko kue, jadi harus sempurna ya. Nah, sampai semua tepungnya rata dengan adonan coklatnya. Oke. Nah, setelah rata semua seperti ini, kita akan masukkan ke dalam loyang. Nah, yang sudah diolesi dengan mentega terlebih dahulu supaya dia tidak lengket. Oleskan sedikit di loyang. Nah, kita aja menteganya. Apabila juga mau lebih gampang, bisa diolesi dulu dengan kertas roti sebelumnya. Nah, kita olesi dengan mentega, sudah selesai. Sekarang tinggal memasukkan adonan kue kita. Nah, mudah kan? Kemudian tinggal tunggu deh sampai kukusannya selesai. Kita langsung bisa menikmati. Kita akan tuangkan. Nah, bau coklat tuh memang selalu membangkitkan selera makan ya. Nah, ini dia menggunakan baking powder dan juga ovalet. Jadi ingat, dia akan mengembang kurang lebih hampir setengahnya. Nah, setelah kita masukkan, jangan lupa kita ratakan terlebih dahulu. Nah, supaya dia rata. Dia akan mengembang kurang lebih 2 kali lipatnya. Kita akan bersihkan dulu, jangan sampai ada sisa-sisa dari adonannya di atas, nanti matangnya tidak merata. Oke. Nah, sekarang kita akan masukkan ke dalam kukusan. Nah, udah panas ya. Kita akan kukus kurang lebih selama 25 sampai 30 menit. Nah, pemirsa, kita tunggu dulu nih sampai 30 menit ya. Coklat cake kukus kita jadi jangan terlalu sering dibuka, karena kalau misalnya terlalu sering dibuka nanti dia naik turun dalam waktu singkat dan suhunya berubah-ubah. Jadi kurang lebih kita tunggu dulu 30 menit, kita pasang timer, kita buka, nah kita cek, kemudian kita bisa tutup lagi apabila belum matang. Jadi jangan dikit-dikit dibuka kalau udah nggak sabar ya. Nah, sekarang kita tunggu dulu sambil sekarang saatnya pemirsa catat gimana sih bahan-bahan takarannya dari cake coklat kukus di ringkasan resep berikut.